lebih tinggi ya dibanding jamaah semua. Nanti insya Allah saya berdiri. Ini saya minta maaf terlebih dahulu tidak mengurangi kemuliaan saudara-saudariku semua. Ini sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alladhi ursila rahmatan lil alamin, fa biqtida'i sunnatihi syarifati أصبحنا للمتقين إماما. فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد وهو أمامه. أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan dan senantiasa kita doakan dijaga dan istiqamah di jalan Allah para tuan guru kita, para ulama baik di Banjarbaru ataupun sekitarannya, para habaib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengikhlaskan dan memberikan perlindungan dalam menyampaikan risalah dakwah dan amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan keluarga besar dari Yayasan Abdul Aziz Al-Halabi. Ada Ibu Lisa, sahabat kami Pak Muti yang malam ini belum sempat membersamai. Kita doakan mudah-mudahan semua apa yang telah dihadirkan setidaknya untuk acara malam hari ini diberkahi dan menjadi jariah insyaallah. Yang kita banggakan, kita hormati dan kita doakan Pak Kapolda yang insya Allah Pak Irjen Winarto akan bersamai, Pak Kapolres dan Satbrimob, Pak Kabinda, dan juga dari TNI yang mungkin juga hadir di malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan TNI Polri kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keduanya dikuatkan untuk menjaga ketahanan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Para tokoh masyarakat yang hadir di malam hari ini, Pak Darmawan beserta keluarga dan juga yang lainnya, dan yang lebih khusus yang saya cintai keluarga kami yang ada secara umum di Kalimantan Selatan ini, khususnya di Banjarbaru yang hadir malam hari ini. Tanpa kecuali sedikit pun saya ingin mengawali dengan menyampaikan hadis Nabi SAW. Hadis ini diteruskan oleh sahabat Nabi SAW, yaitu sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Lalu didokumentasikan hadisnya oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar wa innal ulama'a warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinara walakinnahum warathul ilma fahadduhu bihadhin wafir atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tidak. Man ismun mausulun yadullu ala al-faradiyatil ammiyah. Kata sambung konjungsi kadang menunjuk kepada objek
bentuknya tunggal tapi maknanya jama'. Jadi kalau ada hadis Nabi atau bahkan ayat Al-Quran ditujukan untuk kita, dibuka dengan man, maka rasakan hadis itu ditujukan pada kita secara personal, walaupun sifatnya umum. Jadi misal saya baca hadis Nabi, ulun baca hadis Nabi, man salaka tariqa. Jadi rasakan seakan-akan Rasulullah menyampaikan hadis itu untuk kita. Man salaka tariqan, hei adi hidayat, hei fulan, hei fulana, siapapun yang menempuh perjalanan, menyiapkan dirinya. Nabi tidak mengatakan man salaka syari'a. Kalau syari' jalannya lebar, lapang, luas, tantangannya tidak banyak. Tapi tariq, jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang menunggu. Pengajian dibuka malam ba'da isya, ada yang datang sudah ba'da asar untuk menentukan tempat. Siapa yang datang tadi ba'da asar? Masya Allah. Mudah-mudahan pahalanya itu dicatat dari sejak asar. Ya. Tapi tidak cukup dengan amin, hadisnya belum selesai itu. Ya. Jalannya tidak mudah. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka seluruh persiapannya, investasi waktunya, tenaganya, kadang jalan lelahnya, menunggu penatnya, keringatnya, diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat semua perjuangannya, hei malaikat, nanti di hari kiamat saat hisab, kalau benaran niatnya untuk belajar, walaupun satu ayat saja, satu hadis saja, tapi dia betul-betul niatkan untuk belajar tuntunan agamanya, maka saat hisab diperintahkan oleh Allah pada malaikat, dari perjuangannya itu cepat langsung ringankan langkahnya menuju surganya. Syaratnya memang untuk belajar, bukan update status. Alhamdulillah dapat sub pertama, ceklik gitu. Misal, maka hadis yang pertama tadi memberikan jaminan, yang memfasilitasi, yang menyiapkan diri, yang datang, lalu dia niatkan betul-betul ikhlas untuk belajar walaupun satu ayat saja, maka yang pertama Allah jaminkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berpeluang meringankan langkah kakinya saat hisab menuju surganya. Dua, kalau yang masuk ke yang bagian ini, saya minta izin untuk bisa berdiri supaya bisa lebih bisa melihatnya, insyaallah. Alhamdulillah. Saya izin maju aja ya, biar kelihatan. Mohon maaf saya belakangnya. Saya maju, antum gak usah maju. Baik. Perhatikan kalimatnya. Wa innal malaikata, dan kalaulah para penuntut ilmu itu mengetahui, Allah perintahkan yang kedua para malaikat, la tada'u ajnihataha, untuk membentangkan sayap-sayap mereka, ridhan li talibil ilmi, untuk menaungi dan memberikan ridha kepada para penuntut ilmu. Jadi jangan diduga kalau kita saat akan berangkat mencari tempat duduk itu biasa, tidak. Ini majlis mahal. Acara malam hari ini acara mewah. Bukan mewah dunianya, tapi mewah limpahan karunia dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan oleh Allah kepada malaikat melalui lisan Nabi, bentangkan sayap wahai malaikat. Maka bentangan sayap malaikat itu punya 3 makna. Ada berapa makna? 1, lita'mini du'a'id da'i, untuk mengaminkan setiap orang-orang yang berdoa kepada Allah. Karena itu kalau Anda datang dari tempat tinggal menuju berangkat ke sini, sudah duduk nunggu dibuka sampai selesai belajar kita berdoa, itu malaikat diperintahkan oleh Allah, bentangkan sayapmu, dia mengaminkan doa yang dimohonkan pada Allah Subhanahu wa taala.
Dua, al-istighfar bil ilmi, memohonkan ampunan kepada Allah kepada siapapun yang datang menuntut ilmu ikhlas karena Allah, maka malaikat menyebut namanya, memohonkan kepada Allah ampunan khusus untuknya dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya. Itulah sebabnya yang menjadikan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, rumahnya dekat dengan Nabi, bahkan dekat dengan tempat mengajar Nabi. Jadi kalau Anda mau haji atau umrah, nanti lewat pintu Babus Salam, mau belok ke arah kiri Bukit Sofa, itu persis dekat pintu Babus Salam, sampingnya itu rumahnya paman Nabi Abbas radhiyallahu taala anhuma, punya anak bungsu namanya Abdullah, diberi nama Abdullah bin Abbas. Anak ini dikhususkan oleh beliau berkhidmat untuk mengambil ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah anak ini dewasa jadi ahli tafsir, didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncaknya beliau menjadi satu di antara penafsir Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ditanya oleh seorang sahabat, apakah amalan yang menjadikan Allah itu begitu cepat mengampuni dosa seorang hamba? Jadi kisahnya, konon ada seseorang yang melakukan dosa besar. Dia konsultasi pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menurut Anda amalan apa yang kalau saya kerjakan dosa saya bisa cepat digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka di antara jawaban beliau, satu riwayat berbakti pada orang tua, riwayat yang kedua, perhatikan kalimatnya, saya tidak melihat satu amalan atau kama qala yang menarik perhatian Allah untuk mengampuni dosa kecuali di antaranya mendatangi majlis ilmu. Itulah sebabnya ada seseorang yang diviralkan, bahkan ada satu ayat di Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 100 yang menegaskan kisah ini kembali. Seorang pemuda membunuh 100 orang, sudah berbuat kriminalitas, mabuk, zina, sudah pernah bunuh orang. Satu kali dia ingin taubat dan berkonsultasi bagaimana caranya ingin mengobati dan mengagurkan dosa-dosanya. Maka ditunjukkan oleh seorang syekh, datangi majlis ilmu di sana dengan niat memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat, di perjalanan belum sampai ke majlisnya, baru di jalannya setengah perjalanan, kalau jarak 10 kilo dia baru sampai 5 kilo di jalan, lebih 1 jengkal, tiba kemudian ajal datang menjemput. Apa yang terjadi? Ternyata setiap langkah yang dia lakukan menuju majlis ilmu itu diperintahkan oleh Allah pada malaikat, catat untuk menggugurkan seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Jadi jalannya itu menggugurkan dosanya. Baru pertengahan dosanya habis, lewat sejengkal dapat amalan baru sejengkal, ingin berangkat ke majlis ilmu. Amal itulah yang mengantarkan ia pada rahmat Allah dengan jaminan surganya. Wa may yuhajir fi sabilillah, perhatikan kalimatnya, dan siapa yang menghendaki merubah dirinya untuk mendekat kepada Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, kalau ia masih hidup setelah berhijrah, belajarnya benar, menuntut ilmunya benar, ingin dekat dengan Allah, maka yang Allah berikan pertama kali ketenangan dalam hatinya, kelapangan dalam jiwanya, perubahan dalam hidupnya. Tapi kalau kemudian dia berangkat menunaikan niatnya untuk berangkat ke majlis ilmu, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Tapi kalau ada di antaranya yang mau berangkat, baru persiapan, belum sampai, kemudian dia wafat, maka Allah jamin langsung lewat firman-Nya, Allah perintahkan malaikat catat semua amalannya itu untuk menggugurkan dosanya dan menetapkan pahala untuknya. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang sampai 100,
mabuk hampir tiap waktu, zina sudah khatam, dia taubat mau datang ke majelis ilmu, belum sampai di tengah meninggal dengan istighfar, gugur dosanya, jaminan surga. Ini saya mau tanya yang di sini ini, ada yang pernah bunuh orang? Ayo angkat tangan. Mumpung Pak Kapolda mau datang nih. Ada yang pernah mabuk-mabuk? Anda tidak melakukan itu dan sudah hadir di sini. Jadi kalau sudah datang, ditempatkan, dan bahkan infonya jauh disampaikan sebelum hari ini, yang terpilih Anda yang datang. Boleh jadi tidak semua yang bisa tahu info bisa hadir. Mengapa yang menjalankan Anda untuk duduk, datang, lihat, mendengar, mencatat? Kenapa mesti kita? Kenapa bukan yang lain? Boleh jadi salah satu kehendak Allah, kalau bukan ingin mengabulkan doa yang pernah sering kita mohonkan, atau mungkin yang kedua, Allah ingin menggugurkan dosa kita di malam ini sebelum kita pulang menghadap kepadanya. Oleh karena itu, satu, isi dengan doa. Kedua, perbanyak istighfar. Dan yang ketiga, ikhlaskan niat kita untuk kita mulai belajar. Inilah yang saya ingin antarkan dalam muqaddimah sebelum kita memulai bahasan kita di malam hari ini. Jadi ini baru pengantar. Sekarang mari kita mulai bahasannya. Saya mau tanya sebentar, ini Bu Lisa sampai jam berapa ini? Oh, sampai subuh ya. Jadi saya habis ini langsung ke Banjarmasin, langsung ngisi. Baik, silahkan Anda sampai subuh, saya jam 10 berangkat. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, setiap kita yang berkehidupan sampai malam hari ini, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diridhai oleh Allah. Walaupun diberikan peran yang berbeda-beda. Ada yang diberikan kedudukan, seperti tadi ditunjukkan dan disebutkan. Ada yang diberikan limpahan harta benda, sehingga mengangkat status sosialnya. Ada yang diberikan anugerah pengetahuan yang luas, sehingga mendapatkan kehormatan dan kadang-kadang pengagungan di lingkungan kehidupan. Ada yang diberikan tenaga yang begitu besar, sehingga dengan itu dia bisa kuat beraktivitas. Tapi di antara 4 pilihan dalam berkehidupan ini, kita tidak tahu siapa yang diridhai, apakah amalnya itu dianggap soleh atau amalnya dianggap salah. Itulah sebabnya ayat pertama sebelum kita menyambungkan pada silaturahim, kita ingin muhasabah dulu, karena bulan Al-Muharram adalah bulan muhasabah. Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang telah mencipta dan menghadirkan kematian dan kehidupan di sekitaran kita. Hampir setiap hari sekarang ini mudah kita mendengar dan melihat informasi, bahkan menyaksikan langsung tentang kematian. Dulu mendengar kematian informasi begitu jarang. Wafat sampai ke kita, ternyata kejadiannya sudah 3 hari ke belakang. Sekarang di tempat yang sama, di waktu yang sama, wafat sekian detik beritanya sampai ke kita. Tapi apakah di antara sekian berita yang kita dengar wafat itu, ada yang memberikan pengingat dan pengaruh pada kehidupan kita? Minimal kalau kalimat nabinya, minimal dengan bahasa tafsirnya, kalau kita mendengar ada yang wafat, melihat ada yang wafat, menyaksikan ada yang wafat, paling minimal sampai enggak ke hati kita bahwa kita pun akan wafat. Atau jangan-jangan sampai sekarang, saking banyaknya berita tentang kematian yang didengar, yang dilihat di media sosial, didengar informasinya,
disaksikan di televisi, saking banyaknya bangun tidur sampai tidur melihat berita kematian, sampai tidak peka lagi hati kita menyiapkan diri untuk kematian itu. Dulu paling standar, dulu orang jangankan mendengar berita kematian, dengar ayat tentang wafat saja, itu hatinya langsung bergetar, lisannya langsung gemetar, karena dia melihat dirinya, bagaimana kalau saya diwafatkan di waktu yang sama, persiapan bekal apa yang saya akan bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu minimal 5 kali sehari, Pak. 5 kali sehari, Bu. Dan dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW, sehingga hampir semua sahabat di 5 waktu ini baru takbir sudah gemetar tangannya. Coba lihat, setiap hari kita dipanggil Allah atau tidak? Halo, kenapa jadi hening begini? Makin malam bahas kematian makin hening ini. Setiap hari dipanggil Allah tidak? Dipanggil. Lewat apa? Adzan. Baik. Pak Andi. Ada namanya Pak Andi? Oh, ganti. Pak Tony ada? Ada. Ganti. Ini pasti nggak ada. Suneo. Pasti nggak ada ya? Suneo dipanggil Allah. Apa artinya? Oh, nggak ada yang jawab tuh. Adi Hidayat dipanggil Allah. Diumumkan di pengeras suara, telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Fulan bin Fulan, Ibu Fulanah bin Fulanah dipanggil Allah. Apa artinya? Kita tiap hari diingatkan lewat telinga kita, diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya disebut dengan azan. Dipanggil lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dinamakan azan karena lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang akan terus didengar oleh manusia selama masih punya pendengaran. Dan lafaz ini tidak pernah berhenti 24 jam semuka bumi. Itulah sebabnya kenapa waktu sholat di muka bumi berbeda-beda. Dari Banjarbaru ke Banjarmasin beda sekian menit. Dari Banjarmasin balik ke Batu Licin beda sekian menit. Dari Kalimantan ke Sumatera beda waktu. Sumatera ke Jawa beda waktu. Dari Indonesia ke Malaysia berbeza. Dari Asia Tenggara ke Asia umumnya berbeda. Sampai ke Amerika, ke Eropa. Di antara hikmahnya untuk diperdengarkan lafaz adzan 24 jam tanpa henti. Di mana ada lafaz diperdengarkan 24 jam, mengisi seluruh lapisan kehidupan di bumi. Kalau ini karya manusia, mustahil bisa diperdengarkan. Karya ini kalau karya manusia, mustahil bisa tahan 24 jam. Sejak didengungkan 15 abad yang lalu sampai sekarang, azan tidak pernah padam 24 jam. Tapi panggilan azan itu mengajak kita menunaikan sholat, menghadap Allah. Saat menghadap itulah, perhatikan ayatnya berbunyi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-45 sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jika kalian punya masalah dalam hidup, terima dulu, tangkap dulu dengan sabar, karena tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah. Setiap orang hidup pasti punya persoalan. Masalah itu dikirimkan oleh Allah bukan ingin membuat kehidupan kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ingat Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai', dan aku berjanji, aku pastikan setiap orang yang hidup, kata Allah, aku akan berikan ujian dalam hidupnya untuk mengangkat kualitas hidupnya. Jadi mustahil ada orang yang hidup yang tidak diuji, itu mustahil. Mafhum mukhalafahnya, pengertian terbaliknya, kalau ada orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Saya tanya ibu yang di sini nih, Bu,
Bu, ingin punya masalah atau tak ingin punya masalah? Bilang ingin, takut nggak sanggup. Nggak ingin, takut nggak hidup. Ini rumusnya, terima dulu. Nanti Allah kirimkan masalah itu sesuai kebutuhan kita, sesuai doa kita. Jadi asal fikih di Qur'annya, masalah itu turun bukan ingin membebani kita, tapi Anda berdoa, dikirimkan jalan doanya lewat ujian itu. Anda sekolah, saya sekolah, ulun sekolah, ingin lulus dari SD ke SMP. Ulun doa, ya Allah ingin lulus. Caranya bagaimana? Lewat ujian. SMP mau naik ke SMA, ya Allah ingin lancar lulus, ingin pintar. Bagaimana cara Allah mengabulkan itu? Ikhtiarnya lewat ujian. Kalau tidak dijalani, masalah. Itu kemarin ada rapot diutak-atik kan jadi nggak lulus. Kenapa? Karena jembatannya tidak diikuti. Dan tidak mungkin Allah menitipkan masalah, ujian di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau Anda malam hari ini punya masalah, seberat apapun, itu artinya hanya Anda yang dipercaya oleh Allah untuk bisa mengatasinya, dan itu sesuai dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah. Jadi kalau ibu yang punya masalah, bukan saya, artinya hanya ibu yang sanggup menjalaninya. Dan maslahatnya kembali kepada ibu, bukan pada yang lain. Bagaimana supaya cepat menyelesaikannya? Wassalah, bawalah itu dalam sholat. Karena itulah dalam sholat kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Ya Allah, sekarang hamba ini sholat, sekarang hamba menghadap, dan engkau katakan bawa masalahmu untuk minta pertolongan. Sekarang hamba hanya minta pertolongan kepadamu. Kalau benar cara kita sholat, betul cara kita bermohon, maka hadis qudsinya lewat lisan Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seorang hamba menyiapkan salat dengan benar sampai dia membaca kalimat ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau salat tuntas, asar ke maghrib punya persoalan tuntas, maghrib ke isya sebelum tidur ada masalah, selesai. Kalau tidak terkabul, tidak selesai masalahnya, boleh dicek, boleh jadi sholatnya kurang khusyuk ditunaikan. Kenal Nabi Zakaria? Ayo bilang kenal, saya pulang. Saya pernah mengisi di Pekanbaru. Ada yang kenal Fir'aun, Pak? Saya tanya, kenal Fir'aun? Kenal. Saya langsung gemetar mau nutup itu. Nabi Zakaria, istrinya divonis, maaf, secara medis tidak mungkin punya keturunan. Divonis menofos dan mandul, secara klinis mustahil. Ternyata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dikabulkan doanya, Allah izinkan mengandung, melahirkan, bahkan diberi namanya langsung diberikan oleh Allah, Yahya. Kapan dikabulkan doanya? Saat sholat dan berdiri dalam sholatnya. Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedang berdiri dalam sholatnya, doa kepada Allah, minta diberikan keturunan, dikabulkan doanya karena khusyuk sholatnya. Sekarang cara khusyuk bagaimana? Dan apa kaitan dengan pembuka tadi kita di awal? Di surat Al-Mulk tadi. Maka ayat ke-46-nya mengatakan rumus khusyuk. Sebetulnya tidak perlu pakai pelatihan. Kalau rumus Quran kita praktekkan, mempelajari yang Nabi tunjukkan, praktekkan seperti dicontohkan, dapat kita nilai khusyuknya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu tanda pertamanya kata Allah, dia mempersiapkan diri sebelum sholat karena dia merasa dan menguatkan pada hatinya akan menghadap dan berjumpa dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah panggil saya. Anda diminta untuk datang menghadap pimpinan, direktur perusahaan, minta panggil besok. Saya tanya, siap-siap atau tidak?
Pakai baju bagus atau biasa? Dipersiapkan kata-katanya atau tidak? Maka ciri orang khusyuk karena tahu akan berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dalam salat. Quran surah 7 ayat ke-31. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Dia kenakan pakaian terbaiknya. Dia wudhu dengan sempurna. Quran surah 5 ayat ke-6. Karena dia tahu akan menghadap Allah. Nah ini Anda ini bagaimana? Dipanggil manusia, persiapan jauh dari rupa. Bahkan ada pesta, sebulan sebelumnya sudah disiapkan. Pakaian, kelengkapan, ingin menghadap, datang. Yang belum tentu kita datang, keinginan kita dikabulkan. Allah panggil kita 5 kali sehari. Berjanji mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, mengentaskan persoalan. Dari mulai bangun sampai kita tidur, tinggal menghadap, bilang dikabulkan. Tapi ketika datang penampilan begitu-gitu saja. Pakai kaos, depannya Mbappe, belakangnya Messi. Menang, menangis saja. Kalah 1-0 tuh. Saya nggak nonton. Itu yang terjadi. Kalau sudah siap, datang menghadap ke arah kiblat, lihat poinnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia menghadap ke arah kiblat lalu memantapkan kepada hatinya, annahum ilaihi raji'un. Saya tanya, kalau kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Artinya diterjemahkan oleh Nabi, sallu salatan muwadda'. Kalau engkau mau salat, menghadaplah ke arah kiblat. Tolong rasakan itu mungkin salat terakhir yang engkau tunaikan menghadap Allah. Mungkin itu saat sujud engkau pulang kepada Allah. Mungkin saat ruku engkau kembali kepada Allah. Mungkin saat tahiyat engkau pulang menghadap Allah. Itu pesan Quran dipraktekkan oleh Nabi. Menghadap ke jamaah, semua fokus terisak saat mulai takbir. Karena merasa bagaimana kalau saya sedang takbir langsung dipanggil Allah. Jadi khalaqal maut itu bagi orang Islam dulu 5 kali sehari sadar dia akan pulang. Karena sadar setiap hari minimal 5 waktu persiapan untuk pulang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subuh mau ke zuhur, pikirannya bukan sekedar dunia. Dunia hanya wasilah, tapi yang Allah titipkan kepada saya, kalau zuhur saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Zuhur nunggu asar, kalau asar saya pulang, bekal apa yang saya bawa? Sahabat dulu begitu. Jadi ketika disebutkan kematian, bahkan dibawa dalam nilai salat, baru mulai bertakbir. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Baru disebutkan takbir nama Allah, Allahu Akbar. Farafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Nabi mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Di riwayat Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Maka beliau memimpin mengatakan Allahu Akbar. Abu Bakar langsung gemetar, menangis karena takut kalimat yang diucapkan itu menghadirkan keagungan yang menjadikan ia kembali kepada Allah dalam hisab yang tidak mudah. Jadi Abu Bakar itu kalau takbir beliau gemetar. Ada di Banjarbaru pun besok subuh kayaknya sholat takbir gemetar pula nih. Tapi sadar, tahu, makrifat tentang dirinya, dia akan pulang. Nah sekarang tiap hari diperdengarkan di telinga kita, baca kita berita. Bahkan diulas, ini si fulan yang menyolatkan sekian, ini yang mengantarkan sekian, ini ahli sekian, yang ini ahli baca Al-Quran, yang ini ahli tahajud, yang ini suka mengajar, yang ini dermawan suka sedekah. Ditampakkan di hadapan mata kita. Pertanyaannya, berapa informasi itu yang merubah diri kita menjadi lebih baik? Kalau tiap hari kita sholat, tiap hari diperdengarkan, tapi tidak merubah diri kita menjadi lebih baik, maka patut dipertanyakan apa yang masuk ke dalam diri kita sehingga menghijab nilai-nilai dan cahaya keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil contoh begini. Ini kalau orang sudah mempersiapkan dengan baik, itu pasti pilihannya sempurna.
Manusia itu hidup pilihannya cuma ada kurang lebih yang pokok 4. Ada berapa? 4. Ini nanti setelah ini silahkan pilih yang 4 ini mau pilih yang mana. 1, ilmu. Apa namanya? Ilmu. 2, kedudukan, jabatan. 3, harta benda. 4, tenaga. 1 apa? 2, 3, 4. Ilmunya diajarkan oleh Nabi, dipraktekkan oleh sahabat, dan pada umumnya kita akan lihat sahabat dibagi menjadi 4 bagian ini. Yuk kita lihat. Yang ilmu misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak dikenal dengan hartanya, tidak dikenal dengan kedudukannya, yang utamanya dikenal dengan ilmunya. Disusul sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah tidak pernah dikenal secara umum menduduki satu jabatan. Hartanya tak mampu mengalahkan Uthman, tenaganya tidak sekuat Bilal, tapi ilmunya walaupun 3 tahun bersama Nabi, itu meriwayatkan hadis paling banyak di antara para sahabat. Beliau memilih jalur hidupnya dengan ilmu pengetahuan. Yang dengan kedudukan, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memilih jalur yang kedua ini, menyiapkan bekal ibadahnya, menyiapkan pembekalannya sebelum pulang, karena tahu yang ilmu sudah dipilih sahabat yang lain, beliau memilih mendekati Allah lewat kedudukan. 3, saya cepat dulu sebutkan nanti kita detilkan. Sabar, kan kita sampai subuh nih. 3, harta. Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Talha ridwanullahu alaihim jami'an. Tahu ilmu diambil Ali, diambil Abu Hurairah. Kedudukan sudah ada Umar, maka yang ini memfokuskan bidangnya, walaupun sebagian diangkat jadi khalifah, tapi bidang utamanya dalam harta benda. Sehingga Anda tidak pernah mendengar kalau Nabi ada kalimat siapa yang mau berjihad dengan harta, maka mereka tampil lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Bilal bin Rabah, tidak pernah viral bahwa Bilal itu crazy rich di zaman Nabi, tidak ada. Tidak pernah jadi khalifah. Menolak jabatan sepeninggal Nabi ketika akan diangkat menjadi hakim agung. Tidak terkenal dengan pengetahuan ilmunya, tapi Bilal begitu cerdas membaca situasi. Uthman sudah dengan harta, Umar dengan kedudukan, Ali, Abu Hurairah sudah dengan ilmu. Peluang saya pada yang keempat dengan tenaga. Maka 4-4 jadi tekuni, dipilih yang keempat oleh Bilal. Kenapa pilihan ini jatuh? Kisahnya sederhana. Saat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai azan tuh Nabi komen. Kan rumusnya sederhana. Kalau Nabi komen, kita umatnya tinggal like and subscribe. Ayo tidak usah ikut komen lagi. Komen Nabi al-Qamakala, saya mendengar telapak kaki Bilal di surga. Bilal mendengar kalimat itu menyimpulkan saya adzan sudah mendapat jaminan lisan Nabi masuk surga. Kenapa saya harus pilih harta seperti Utsman? Kan tujuan saya pulang kembali ke Allah. Dunia cuma sementara. Kembali untuk pulang. Nabi sudah jamin dengan lisannya, saya adzan mengantarkan ke surga. Maka ditekunilah fikih tenaga digunakan untuk adzan dan merawat masjid. Kalau Anda yang bertugas di masjid, apapun orang menyebutnya, mau marbot masjid, mau perawat masjid, itu istimewa kalau tahu fikihnya. 1. Nah sekarang, dari 4 pilihan ini, kita ambil ilmunya untuk mendetilkan di malam ini, sehingga ketika meninggalkan tempat ini, kita sudah punya pilihan hidup. Persiapan pulang mencari bekal itu, sebelum kita pulang, apa yang kita pilihkan untuk merubah jalan hidup kita setelah malam hari ini? Karena di mana-mana kalimat pulang itu selalu memberikan kesan senang, Bu. Pak, ini saya ambil contoh. Kalau kita habis Ramadan, masuk Idul Fitri, pulang nggak? Mudik nggak? Dari Jakarta mudik ke Banjarbaru.
Saya tanya, kalau mudik tuh senang tidak? Kalau pulang tuh senang tidak? Sepengetahuan kami, senang itu kalau ada bekalnya. Saya sering lihat orang mudik persiapan kereta habis, pesawat habis. Ada yang pulang ke Jawa dari Jakarta pakai motor. Motornya bebek, bekalnya singa. Depannya kardus, belakangnya kardus, diapit anak dan istri. Di belakangnya diberikan daun pelepah dari pohon pisang. Di bawahnya kata tulisan, aku pulang sayang. Tapi hebatnya, karena dia merasa punya bekal, dia senang pulang. Dia telepon keluarganya, keluarga senang, keluarga siapkan. Rumah dicat, kue diada-adakan, siap menjemput di bandara. Karena ada yang pulang, siap membawa bekal. Ulun pernah tanya satu orang, kenapa anda tak pulang? Tak ada bekal Ustaz. Jadi umumnya kalau pulang itu senang. Pulang lihat orang tua, senang. Anak pulang setelah lama tak jumpa di pondok, senang. Anak sulung merantau ke luar negeri bertemu kembali, senang. Siapa yang haji kemarin? Siapa yang pulang haji kemarin? Tadi saya tanya nih, maaf ya, kalau sudah haji mau pulang senang tidak? Insya Allah yang belum haji disegerakan haji ya. Nah, tidak cukup dengan amin, nabung dari sekarang. Jadi pulang itu senang, kembali itu senang. Di mana-mana fitrah kepulangan itu menghadirkan kesenangan. Sekarang saya tanya pada jamaah sekalian, kalau malam ini kita menghadap Allah, pulang kepada Allah, senang tidak? Mau bilang senang takut pulang, gak senang pulang juga. Kalau keluar kalimatnya tidak yakin, berarti kita yakin bahwa bekalnya kurang. Sebab kalau bekalnya itu sudah merasa cukup, tanya pulang. Saya dengan sahabat Ustaz Arifin Ilham, kami sahabatan, saya jenguk di rumah sakit sebelum meninggal. Saya datang, senyum beliau, genggam tangan saya erat. Kalimat pertamanya satu, Ustaz, abang sudah rindu sama Allah, liqa'ullah. Saya punya kiai di Jawa, di Garut. Saya dampingi dari mulai sakit, hadirkan Quran di sampingnya, diskusi dengan beliau. Tapi kalimatnya, anakku, kapan Buya ini kembali sama Allah? Sudah rindu dengan Allah. Jadi orang-orang yang sudah matang pilihannya, dia tahu jalan hidupnya, dia bukan hanya menunggu sekedar untuk pulang, tapi memang merindukan pada pencipta yang tidak pernah dia tatap dalam hidupnya. Karena itu orang-orang seperti ini, yang penting bagi dia itu bukan surganya, yang penting itu bisa berjumpa dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah 75 ayat 23 sampai 24. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Bukan surganya. Ada orang yang di hari kiamat berbinar-binar wajahnya, dimuliakan dengan cahaya oleh Allah, bukan karena surganya, karena dia merasa gembira melihat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah ditatap selama hidupnya. Punya bekal. Nah, untuk masuk ke tahap itu, kita pasti menentukan pilihan sampai malam ini. Anda mau pilih yang mana? Mau pakai ilmu? Mau pakai tenaga? Mau pakai harta? Atau mau pakai kedudukan? Tapi yang harus Anda sadari, kalau Allah sudah kirimkan satu di antara empat ini, maka itulah pilihan yang telah Allah tetapkan kepada kita untuk mencari akhirat kita dengan itu. Ingat itu ya. Mau ada drone, mau tidak ada drone, tetap itu pilihan. Halo? Siapa yang mau memilih jalur ilmu pengetahuan, boleh angkat tangan. Dah, turunkan lagi. Sekarang kita bacakan ayatnya. Bagaimana cara memilih jalur ilmu sekitar, dengan itu kita mulia di hadapan Allah. Keistimewaannya apa? Cara belajarnya bagaimana? Dan istiqomah jaga itu sampai dengan meninggal. Kalau ini bisa dilakukan,
maka wafatnya langsung syahid, statusnya sama dengan mujahid fisabilillah. Quran surah 9 di ayat 122. Sekaligus kita sambungkan ke tema silaturahimnya. Perhatikan kalimatnya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ulun mau cerita sedikit dulu tentang ayat ini. Jadi ayat ini turun saat perjuangan militer fi sabilillah itu menjadi primadona pada saat itu. Sampai-sampai saking imannya itu tebal, kalau sudah ada panggilan fi sabilillah, maka tidak ada tanya jawab lagi, langsung berangkat dalam kondisi apapun. Saya ambil contoh begini. Ini kisah nyata. Ada seorang suami sudah beraktivitas 3 bulan. Dia merantau pekerjaan, tak bertemu dengan istri dan keluarga. Sampai pulang ke rumah, bertemu dengan istri, sudah cium tangan, sudah mandi, sudah makan, sedang diskusi, tiba lewat di samping rumahnya terdengar kalimat nada munadi lil jihad. Datanglah pemanggil jihad mengatakan, jahidu fi sabilillah, ayo siap-siap, ada peluang berjihad di jalan Allah. Maka tiba-tiba suaminya mengatakan pada istrinya, "Ma, panggilan Allah, panggilan Rasulullah telah tiba. Ayah pamit dulu." 3 bulan baru datang, ketemu istri, sudah mandi, sudah makan, baru ngobrol, ayo jihad. Ma, papa pamit dulu. Nih Pak Dayat 3 bulan udah dinas di luar nih. Pulang ketemu sama Bu Lisa 3 bulan. Udah pulang, udah mandi, udah makan, lagi ngobrol. Contoh aja Pak, tiba-tiba datang panggilan, ayo ikut jihad. Kalau Pak Dayat dalam situasi itu, kira-kira ikut jihad atau dekat sama istri? Kalau ibu dalam situasi itu jadi istrinya, kira-kira diizinkan atau tidak? Tidak. Jadi nggak mudah. Tapi karena tarbiyahnya jalan, tahu rumah tangga itu hanya sekedar wasilah mengantarkan rahmat Allah untuk abadi di akhirat, dan itulah yang dilakukan di Gaza saat ini. Semua ibu-ibu itu merindukan anaknya, suaminya, pamannya, keluarganya, semuanya syuhada. Jadi paling bangga kalau ada keluarganya itu wafat dalam keadaan syahid. Paling bangga. Ada anak kita, anak muda pendongeng, kisah nyata, datang ke Palestina, ke Gaza untuk menghibur anak-anak, masa cukup lampau. Tapi kisah nyata. Beliau tanya ke anak-anak TK ini, siapa di antara kalian yang ingin menjadi presiden? Tidak ada yang angkat. Oh, sekarang mungkin banyak yang angkat. Tidak ada yang angkat. Siapa yang ingin jadi dokter? Yang perempuan 1-2 angkat tangan. Siapa yang ingin jadi pemain bola? Anak laki-laki 1-2 angkat tangan. Tapi ketika pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin selanjutnya? Siapa yang ingin menjadi mujahid fi sabilillah dan syuhada? Tidak ada yang angkat tangan. Semua berdiri tegap dan mengatakan dengan kencang, nahnu syuhada, nahnu syuhada, nahnu syuhada. Kamilah calon syuhada. Kami akan nyusul bapak kami akan nyusul paman kami akan nyusul om kami. Itu keluar kalimatnya secara tegas karena tahu dan punya persiapan bekal pulang. Nah, dulu suasananya begitu. Di era Nabi kalimat ini viral. Maka ketika disebutkan panggilan, kalau kita masa-masa perjuangan, siapa yang mau berjuang? Semua keluar. Kiai Hashim bikin resolusi jihad sampai ke Kalimantan, semua bergerak, jaga, keluar demi negeri, niatkan ibadah, tinggi nilainya.
Tiba-tiba karena panggilan itu datang, yang keluar banyak, yang syahid banyak, Allah turunkan satu amalan yang dengan amalan ini nilainya sama dengan berjuang di medan perang. Kalau tidak ada panggilan, kita dipanggil oleh negara untuk bela negara dengan niat ibadah, tidak ada panggilannya, maka statusnya naik di atas jihad fisik. Itulah sebab turunnya Quran surah 9 ayat 122. Apa bunyinya? Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang beriman itu semua mesti pergi ke medan juang secara fisik. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kalau ada yang ingin satu amalan yang nilainya sama dengan itu, keistimewaannya serupa, pahalanya sama, bahkan bisa melebihi, hendaklah ada di antara mereka memilih jalan yang ini, kata Allah. Apa jalannya? Liyattafaqahu fid din. Pilihlah jalan jihad lewat pengetahuan. Pelajari ilmu. Jadi orang yang pintar. Jadi orang yang menguasai pengetahuan, kuasai teknologi zaman sekarang, kuasai beragam pengetahuan. Tapi niatkan apa? Liyattafaqahu fid din. Diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menampilkan nilai keislaman, menjaga agama ini. Karena itu yang paling prioritas kalau bisa, pelajari ilmu agama, pelajari umum untuk menguatkan agama. Dulu orang kalau belajar, mereka bukan sekedar ahli tafsir, ahli hadis, tapi ada di antara mereka bahkan yang ahli di bidang kedokteran. Imam Syafi'i itu bidang kedokteran, Sayyidah Aisyah itu pakar di bidang kedokteran, ada Ibnu Rusyd, beliau itu pakar di bidang fikih perbandingan, tapi profesinya seorang dokter bedah. Dulu begitu. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah pintar, sudah sukses, pulang kembali ke daerah masing-masing, bangun daerahnya. Itu jihad paling tinggi. Banjarbaru program, berikan beasiswa, silakan belajar. Yang ke Madinah, yang ke Mekah, yang ke Mesir, yang ke Tripoli, yang ke Tunisia, ada yang ke Jepang, ada yang ke Amerika. Dia belajar amanat dari daerahnya. Setelah sukses, pintar dia, riset apa kebutuhan di daerahnya, pulang dia ke Banjarbaru, bangun kampungnya, bangun desanya, makmur keadaannya. Itu jihad nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu bukan sekedar fisik saja. Orang yang memilih jalur untuk belajar itu sama nilainya dengan mujahid fi sabilillah. Tapi apakah semua orang yang belajar masuk kategori ini? Tidak. Maka dari itu, orang tua yang anaknya di pondok, yang anaknya dititipkan belajar agama khususnya, coba perhatikan kaidah satu kalimat ini. Kalau tidak sesuai pondoknya dengan kalimat ini, evaluasi. Quran tidak mengatakan liyata'allamu fid din. Quran tidak mengatakan liyadrusu fid din. Kalau ingin belajar agama, kata Al-Quran, liyattafaqahu fid din. Fikih. Apa artinya fikih? 1 juta. Serius ini. 3 juta. Waktu habis. Udah habis waktunya. Fikih artinya paham. Fikih artinya mengerti. Kalau menggunakan ta artinya sungguh-sungguh. Kalau sebelum akhirnya ada tasydid, artinya semangatnya mesti double karena tidak mudah mewujudkannya. Jadi kalau adinda ini ingin memilih jalur pengetahuan, pesan Al-Quran yang pertama, kalau belajar mesti sungguh-sungguh. 2, usahakan belajar itu sampai paham. Jangan cuma datang ke kelas, kadang duduk paling belakang, tidak pernah nanya, selesai kemudian pulang, yang penting lulus ujian. Besok mau ujian, baru pinjam catatan teman. Ingat kata-kata saya ini ya, ingat ini. Orang Indonesia itu alhamdulillah, yakin ini baik-baik, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang sangat luar biasa. Saya di Tripoli diangkat jadi Aminul Khutabah.
pemimpin para khatib dan imam yang ada di sana, distrik Sawani. Tiba-tiba satu saat mendapatkan aduan dari siswa Afrika. Ya Syekh, Indonesia muskilah katanya. Syekh, orang Indonesia ini bingung saya. Mau bika, saya bilang, kenapa? Ini saya mau ujian 2 minggu lalu. Saya menghafal 2 pekan persiapan ujian. Besok mau ujian, si fulan Indonesia pinjam catatan saya. Begitu keluar hasil ujian, saya 7,5, dia 8. Saya bilang, belum tahu kamu sistem SKS. Sistem kebut, kadang-kadang 1 jam. Itu saking luar biasanya. Lidah orang Indonesia dipakai bahasa apapun itu cepat menyesuaikan. Orang India sampai kiamat kurang 2 hari, asli India bilang bahasa Inggris, ketahuan Indianya. Orang Cina, asli Cina, belajar bahasa Arab, ketahuan Cinanya. Orang Banjarbaru datang ke Mekah belajar, ngisi di radio, Assalamualaikum wal ahbabul mustami'in al-kiram. Kalau nggak kelihatan wajahnya, orang mengiranya orang Taif, ternyata Banjarbaru. Orang mengiranya Arab, ternyata Kalimantan Selatan. Dipakai ke Inggris, kayak orang Inggris. Hey John, where have you been? It's so long not to see you. Dipakai seperti Jepang, kayak orang Jepang. Watashi wa Indonesiano adi desu. Dipakai bahasa Prancis, kayak orang Prancis. Comment ça va, sauvé? Dipakai Tagalog, kayak orang Filipina. Comment ça va, mabuti? Pakai bahasa apapun, lidahnya lunak. Karena sukunya begitu banyak, pulaunya banyak, interaksinya banyak, lidahnya sering terlatih berkomunikasi sehingga ringan dipakai menggunakan bahasa apapun. Tapi tetap kalau ibadah, dengan cara pengetahuan, kata Allah sampai paham. Jadi jangan sampai ada anak Banjarbaru datang belajar di kampus misalnya Lamba Mangkurat, duduk ngambil paling belakang, tidak pernah tanya, hanya untuk ujian, dapat ijazah, itu belum masuk kategori jihad fi sabilillah dengan ilmu. Maka Nabi sampaikan Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, dikutip dari hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Perhatikan caranya. Bainama nahdun julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saat kami duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang penuntut ilmu. Ittala alaina rajulun syadidu bayadus thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fawada'a kaffayhi ala fakhidhayhi wa rukbatayhi ila rukbatayhi faqala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam. Datang seorang pelajar, bajunya bagus bersih, rambutnya tersisir rapi, enggak kelihatan mampir-mampir dengan keringatnya, fokus datang di saf pertama, lututnya hampir mendekat Nabi, telapak tangannya dipegangkan di pahanya, langsung fokus di depan Nabi, dia bertanya tentang ajaran-ajaran agamanya. Nah, itulah jihad dengan ilmu. Ambil saf paling depan. Saf depan mau ngantuk ditahan-tahan, mau bikin status malu. Dan sudah pasti terperhatikan, kalau mic-nya mati pasti kedengaran depan. Nah, dulu belajarnya begitu, makanya semuanya jadi. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani, jadi semua. Kenapa? Karena rumus Qur'annya dipakai. Masuk kelas belum paham, pastikan keluar sudah paham. Jangan keluar ruangan belum paham. Nah, ini masalah kita sekarang ada di pemahaman. Bahkan banyak orang menunaikan ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dalam ibadahnya. Contoh saja nih, ini contoh nih, maaf. Ini sindiran halus di Quran tapi tajam. Akan didapati orang tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba selama ini kita sholat, berapa waktu dalam sehari? 5, 2, 4, 4, 3, 4. Sudah puluhan tahun kita kerjakan,
ada yang belasan tahun dilakukan, ribuan kali rukuk dan sujud dilakukan. Pertanyaan dasarnya dari Al-Quran, dari semua yang dikerjakan itu berapa yang dipahami? Allahu Akbar, dari mulai takbir. Pertanyaannya, kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Padahal nama Allah itu begitu banyak, 99 yang paling mulia, Al-Asma'ul Husna. Kenapa tidak dikatakan Allahur Rahman? Kenapa tidak dikatakan Allahur Rahim? Kenapa Allahu Akbar? Kenapa sahabat Abu Bakar ketika mendengar Allahu Akbar, karena paham, langsung gemetar menangis dengan kalimat itu? Itu Nabi sebelum sholat nengok ke belakang, itu baru nengok sudah paham apa yang mau dibaca. Jadi bukan sekedar nengok ke belakang, ada ilmunya juga. Nengok ke belakang cuma lihat istau, kata makmum sudah tahu. Lihat siapa yang sholat, adakah orang mampir, adakah orang biasa, adakah orang mukim, lihat wajahnya. Oh, ini tipikal mahasiswa baru pulang dari luar negeri, berarti Baqarah. Bapak ini kelihatan begitu ikhlas wajahnya, Al-Ikhlas. Ambil tengah-tengah, kesimpulannya Al-Kautsar. Jadi dengan melihat ke belakang sudah bisa memetakan apa yang akan dibaca. Tapi yang paling menarik, dia paham dari mulai takbir sampai dengan salam. Itulah yang menjadikan sholatnya khusyuk. Dunianya dibuang ke belakang saat mengangkat tangan. Sholatnya fokus khusyuk menghadap Allah, dan dia paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Lisan membaca, fikiran menerjemahkan, hati meresapi. Itulah inti dari akidah kita. Iqrarum bil lisan, ya, tasdiqum bil qalbi, wal amalun bil jawarih. Kalau sholatnya begitu, itu khusyuk, doanya langsung dijawab. Sekarang yang terjadi, yang dibacakan oleh lisan tidak dipahami oleh fikiran, sehingga setannya masuk ke fikiran kita. Itu kalimat nabinya begitu. Idza udzina au kama qala, kalau adzan dikumandangkan, fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun, maka setan alergi dengan suara adzan. Dia akan berlari terbirit-birit sampai menutup bagian hidung dan telinganya, saking alerginya dengan adzan. Fa idza thuwiba, kalau adzan selesai dia balik lagi bersiap menggoda. Jadi jangan heran kalau sedang adzan, orang yang jalan sholat pun jarang sholat bisa berkata pada temannya, sudah adzan ya? Pernah begitu? Karena setannya pergi karena takut mendengar suara adzan. Tapi kalau adzannya berhenti, fa'ada, setan balik lagi. Makanya heran kita mendengar, tapi tidak heran dalam konteks hadis ini. Temannya bisa menjawab, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Ketika adzan kita berkata, sudah adzan ya Allah. Begitu selesai adzan, baru adzan, belum qomat. Karena setan balik lagi. Tapi bukan di sini inti poinnya. Inti poinnya, kalau Anda sudah akan mulai menghadap kiblat, itu sudah bisa khusyuk sehusu-husunya. Kapan setan masuk menggoda? Fa idza kabbara, apabila dia mulai bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu, maka setan masuk dalam pikirannya sampai ke jiwanya, yuwaswisu fi sudurin nas, dan dia mengatakan uzkur kada, ingat ini, ingat itu. Sehingga orang yang sholat, kalau sebelum dia takbir, dia bisa fokus. Begitu dia takbir, dia bisa mengingat yang tidak ingin dia ingat. Kalau tidak percaya silakan. Tadi waktu sholat isya yang kebayangkan kapan ustadz dia datang. Padahal niatnya mau sholat isya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai nanti akan ada orang sholat lupa rakaat, tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang terjadi begitu? Sekarang ada begitu? Satu. Kenapa? Karena belajarnya tidak sampai paham. Sekarang kita coba pulang dari sini, nanti lihat perbedaannya. Pulang dari sini, belajar setahap-setahap. Hari ini saya ingin tahu tentang makna mengangkat tangan begini artinya apa, ucapan Allahu Akbar itu hikmahnya apa. Setelah paham, praktikkan dalam sholat dan lihat perbedaan hasil setelah itu. Lain. Nah, karena tak paham ini, silaturahmi pun bisa putus. Ini masalahnya. Sekarang banyak perbedaan-perbedaan
yang menghasilkan, mohon maaf, perpecahan, saling cela, saling klaim yang paling benar. Apa kunci utamanya? Ilmu, ngajinya nggak sampai paham, ngajinya hanya sampai ke lisan. Dapat dalil ini, dah dalilnya begini, ini yang paling benar, tapi nggak dipahami maksud dalil ini kemana. Yang ini benar, yang ini salah, yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Tapi nggak pernah digali kalau dia mengerjakan itu dari mana sumbernya. Kenapa ada seperti itu? Dari mana datangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menghitung kurang lebih dalilnya 70 hadis. Dibagi 4 bagian. Cara bacanya ada 4 dalam Al-Fatihah yang dibacakan dalam sholat. Yang pertama jahar, bacakan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ketiga dibaca sir, silent. Kalau baca sir jangan, tidak harus ditempelkan ke dalam mic. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau ditempelkan ke mic untuk ngasih tahu ke belakang saya sir, itu namanya jahar. Sir cukup kita yang dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4, bacakan jahar rakaat pertama, yang keduanya tidak dibaca. 4 cara. Ada ilmunya, ada sanadnya, ada hadisnya, ada latar belakangnya. Kapan Nabi nggak baca basmalah? Ini kejadiannya. Dalilnya begini. Kalau ada kondisi itu ingin dipilih, silahkan bacakan. Ada yang ingin baca jahar, kapan dalilnya? Kapan peristiwanya turun? Karena sebab apa? Karena ini, oh Nabi setelah itu sering baca basmalah dengan jahar, saya pilih ini. Asy-Syafi'i memilih jahar. Imam Malik, Imam Abu Hanifah memilih tidak baca sama sekali. Imam Ahmad pilih pertengahan. Ini ada jahar, guru saya Asy-Syafi'i. Yang tidak dibaca, gurunya guru saya Imam Malik. Maka saya ambil pertengahan yang sir. Dalilnya ada. Kalau tidak tahu ini, nah itu yang repot. Tak paham ini, silaturahmi bisa putus. 2010, ulun jadi panitia haji di Mekah. Tugasnya daerah Masjidil Haram, menerima jemaah haji pertama, salatnya Isya. Begitu Syekh Sudes mengatakan, Istau, takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu samping saya, persis komentar jamaah samping saya mengatakan, iki mame Muhammadiyah ya, Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Oh, ketuanya saya Sudes. Kalau kita paham, oh kenapa yang ini pilih ini, dalilnya ini. Kenapa yang ini pilih ini, dalilnya ini. Begitu indah silaturahmi dilakukan. Bukan masalah NU-nya, bukan masalah Muhammadiyahnya. Dua-duanya penting. Kita kuatkan supaya rukun, persaudaraan kuat, saling mendukung. NU Muhammadiyah kompak, Indonesia jaya. Nah itu yang kita dorong. Jadi kalau ada yang kunut, bukan karena NU. Kalau tidak kunut, bukan karena Muhammadiyah. Karena zaman Nabi pun belum ada NU, belum ada Muhammadiyah. Allahumma hdina fiman hadait. Akan ada tiba masa ahli ulama mulai berkurang, muncul ustadz-ustadz yang kurang jelas ilmunya, sanadnya kurang, memberikan fatwa pengajaran yang tidak tuntas, tapi memberikan